Hai sobat, kembali lagi ke channel Masak Terus Mantap. Kali ini saya akan membuat kolak biji salak. Cuman biji salaknya ini saya nggak pakai ubi, saya pakai kentang karena di pasar sekarang nggak ada ubi. Saya cari ubi nggak ada, dan saya juga mencari tapioka, tepung tapioka juga susah. Maka dari itu saya menggunakan ubinya penggantinya menjadi kentang. Saya menggunakan 2 buah kentang. Ini kentang. Ini ya, saya tunjukin aja bahwa ini kentang. Terus saya juga menggunakan tepung cakra karena ini protein tinggi. Dan nanti saya mix akan menggunakan tepung ketan putih supaya lengket seperti tepung tapioka. Nah, setelah itu kita potong-potong dulu kentangnya. Potong kecil-kecil karena mau direbus biar cepat matangnya. Potong kayak potato aja nggak apa-apa. Kalau kalian mau dikukus juga bisa, mau nggak dipotong-potong juga bisa, cuman kan rada lama, tapi lebih bagus dikukus. Nah, karena ini saya membutuhkan airnya kentang ini, maka kentangnya akan saya rebus dulu. Rebus dulu, nanti kan ya sobat. Hai sobat, nah ini kentangnya sudah saya rebus. Setelah itu kita campur gula. Saya menggunakan 4 sendok karena kentang ini kan basicnya dia nggak manis, jadi kita harus pakai yang agak manis. 4 sendok kita hancurkan kentangnya ini. Kita hancurkan dulu kentangnya. Nah, waktu merebus kentang ini dikasih garam ya sobat, dikasih garam dikit supaya si kentang ini cepat lembutnya. Nah, seperti ini dia kurang lebih udah rada lembut. Saya kasih tepung tadi merek Cakra Kembar, ini satu gelas kurang 1/4. Tuangin. Satu juga saya pakai tepung beras, tepung ketan putih merek Rospen, kurang lebih 1/4 aja. Ini supaya si adonan ini rada kenyal, karena saya nggak pakai sagu, bisa sagu atau tapioka karena tadi di pasar nggak ada. Jadi saya nge-mix sendiri ini ya, saya mix sendiri. Itu kita cuci tangan dulu, lap-lap tangan. Setelah tangan bersih, baru kita adon. Nah, ini rada anget ya sobatnya, karena masih panas tadi kentangnya saya masukin ke sini. Kenapa saya pakai ketan putih? Karena ketan putih itu kan teksturnya lebih kenyal, padat. Jadi saya mix pakai ketan putih supaya adonan ini jadi ulangin. Sampai tercampur rata. Kayaknya sudah tepat, saya pindah ke piring aja.
supaya bisa dilihat. Nah, ini saya menggunakan kentang ya sobat, nggak pakai ubi karena ubinya nggak ada, susah. Kentang terus gitu kita bulet-buletin. Saya cuci tangan dulu, tapi nggak apa-apa lah gini, pokoknya habis tepung pasti tangannya akan belepotan gini. Ini kan saya konsumsi sendiri jadi rada belepot. Itu bulet-buletin sampai selesai ya sobat. Nah sobat, ini udah saya bentuk kayak gini. Habis itu kita rebus lagi. Hai sobat, ini udah saya buat kuahnya. Bumbunya saya menggunakan gula merah 5, gula merah kelapa ini ya, bukan merah aren karena sudah aren, atau disebut juga gula merah tebu. Itu 5 butir. Terus gula pasir 2 sendok makan, sama vanili. Karena nggak ada pandan, susah pandan, jadi saya menggunakan vanili. Kalau yang ada pandan ya bisa menggunakan pandan. Setelah panas gini, kita perlahan-lahan masukin adonan biji salaknya yang tadi kita buat dengan menggunakan kentang. Ini saya tadi udah mendidih ya, saya kecilin apinya supaya nggak meledak dan membuat adonan ini jelek. Saya masukin bahan-bahan satu-satu, saya tidak merusak adonan. Saya menggunakan tepung terigu protein tinggi jadi rada lengket, sama saya campur tepung ketan putih. Kalau menggunakan tapioka itu lebih bagus, kalau tepung sagu itu lebih bagus juga karena takarannya bukan keras. Bisa menggunakan sejumput garam ya di kuahnya juga. Habis masuk semua, apinya kita besarin, terus kita aduk perlahan-lahan aja supaya menandakan bahwa ini adonan tidak ada yang lengket di tempat ininya ya, pancinya. Nah setelah ini kita udah diamin sampai ini mendidih, sampai adonan ini matang. Nah sobat, ini biji salaknya udah mulai matang karena udah mengambang kayak gini. Ini udah matang ya. Ini saya tunggu kurang lebih sekitar 5 menitan. Itu udah menggelombang gejolak gitu pasti udah matang.
Setelah itu saya akan mencoba buat kuah santannya sama bikin bubur sumsum hijau. Apa saja bumbunya, saksikan videonya ya. Hai sobat, nah ini saya akan membuatkan bubur sumsumnya. Bubur sumsum pasta alpukat karena bukan pandan. Ini saya takar untuk tepung beras putihnya. Saya menggunakan setengah gelas putih. Tuang di sini. Terus saya campur air 1 gelas, 2 gelas. Nah ini saya campur 2 gelas. Jadi setengah tepung gelas itu gelasnya untuk takaran airnya 2 gelas. Setelah sudah campur itu, saya campur santan bubuk dari Sasa, ini 1 saset ya, kita campurkan semua. Setelah itu saya kasih sejumput garam, sepucuk ini, sepucuk sendok makan garam. Nah setelah dicampur garam, campur sekalian pasta pandan ya, pasta alpukat sorry. Ini kurang lebih 1 sendok teh ya. Kita campur aduk supaya benar-benar campur. Kita aduk terus. Ini di kondisi air dingin ya, jangan direbus dulu, kita campurkan dulu. Ini aroma santannya itu Sasa udah mulai tercium. Saya aduk terus. Nah setelah ini kita geser ke maksudnya kita panasin ke kompor. Nah setelah itu kita panasin, hidupin kompornya. Aduk terus sampai ini jadi bubur. Saya menggunakan api besar ya sob, kita aduk-aduk terus sampai ini mengental. Ini guys sudah saya aduk sekitar kurang lebih 3 menitan. Ini adalah akan jadi seperti ini. Setelah itu ini adonan udah mateng ya sobat ya. Kalau udah mateng gini kita diamin aja supaya adonan ini mengeras. Kayaknya pada dasarnya adonan ini udah mateng, mengental adonannya, sorry bukan mengeras. Dan tadi saya juga menggunakan sendok makan juga untuk mengaduknya di luar sendok garpu. Setelah itu kita diamin dulu sampai mengental. Setelah mengental baru bisa kita siap sajikan. Baik, tunggu. Nah sobat, ini udah dingin bubur sumsumnya. Ini teksturnya benar-benar lembut ya, hampir kayak lapis. Karena ini masih puasa jadi saya belum bisa mencoba. Tapi ini dari aromanya aja udah benar-benar menggoda sobat. Benar-benar lembut aromanya, kayak lapis banget.
kita ambil tadi. Biji salaknya. Nah, ini jadi sobat, bubur sumsum ala masak terus mantap.